Sabar. Diri Tuhan. Udah, Bang, mau ibadah, Bang, mau ibadah dulu. Marah-marah capek sama marah. Next lagi. Udah dipancing akan menggunakan burung ini pakai sama dia. Udah cepetan, mau ditutup ini. Udahlah, udah kami duluan. Tenang aja. Nah, marah-marah. Enggak usah marah. Jalan keluarnya udahlah. Nah, marah. Panggil Kang Mas. Kelas sini. Udah kali ini gua. Sungkap yang mah. Bukan dulu sekarang. Tujuan saya kemarin datang ke sini menghimbau jangan digunakan gedung ini karena izinnya belum ada. Karena sebelumnya sudah ada surat pernyataan yang ditulis tangan oleh pendeta Next Siregar. Pendeta Next Siregar dari pihak jemaat yang menamakan dirinya Gereja Kemah Daud. Kemudian terjadilah surat pernyataan itu pada tanggal 10 Desember 2016 yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh pendeta Next Siregar. 2016 itu ya? 2016. Poinnya salah satunya tidak akan menggunakan gedung ini untuk rumah ibadah kecuali tempat tinggal. Siap. Saya kemarin ngajak rekan RT bukan warga. Oh, RT. Rekan RT dan Dimas. Mari dampingi saya untuk mengingatkan kepada jemaat yang ada bahwasannya itu belum ada izin. Kan kesepakatannya jelas. Siap. Jadi bukan saya melarang ibadah. Siap. Bukan melarang ibadah bersifat hak warga negara Indonesia semua orang. Penggunaannya aja ya. Tapi pada tempatnya ini kan Maksudnya sudah ada pernyataan jelas ya, Bang? Pernyataan pendetanya, terus ini kesepakatan begitu. kedua belah pihak. Makanya lah kemarin itu kita bubarkan ya, Bang ya. Bukan kita bubarkan, kita mengingatkan mereka janganlah menggunakan. Kita mau klarifikasi janganlah gunakan gedung itu karena izinnya belum ada. Berarti itu kita bantai, Bang ya. Iya, izinnya belum ada. Termasuk pintu dibuka sama mereka tapi lama prosesnya. Termasuk katanya ada Itu saya selaku RT dibuka dong pintunya. Mulai alih fungsi jadi tempat ibadah kapan, Bang? Kalau alih fungsinya saya nggak tahu. Kalau letaknya 2014 ya, 2014. Terus yang RT yang lama dilengserkan karena terkait masalah ini. Iya. Sudah gitu, 2015 saya jadi RT. Mereka mau pakai tanggal untuk Natal 2016. Sudah ngirim surat ke Polresta segala macam sampai ke Polda segala macam. Akhirnya ketahuan ya makanya ini terjadinya di ini surat pernyataannya di Polsek Siregar. Siapa kan itu? Wawan foto aja nih. Wawan siapa nih, Bang? Kurniawan saya, Wawan Kurniawan. Wawan Kurniawan RT berapa, Bang? 12. RT 12 Abang RT-nya ya? Iya. Itu ya, Bang? Oh, masuk RT 12, Bang? Iya. RT 12 Raja Basa apa sih, Bang? Iya. Ini kesepakatan tahun 2000. Kecamatan? Mereka mencari kemarin 3 kali. Oh, mau buat tahun ini 3 kali pakai. Bulan ini 3 kali pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel berita dan gosip kesayangan. Pengakuan Ketua RT di Lampung bubarkan jemaat gereja. Mereka belum ada izin. Heboh dugaan larangan beribadah di gereja Lampung. Polisi turun tangan. Kronologi jemaat Kristen Bandar Lampung dilarang beribadah di gereja. Wawan Kurniawan, Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Bandar Lampung, mengakui membubarkan jamaat gereja beribadah. Dia beralasan belum ada izin penggunaan gedung untuk ibadah jemaat Kristiani.
Saya tidak melarang, saya hanya membubarkan karena mereka belum ada izin, katanya saat ditemui seperti dikutip Detik Sumut Senin 20 Februari. Menurut Wawan, sebelum pembubaran ini sudah ada surat pernyataan dari pihak gereja dan sudah ditandatangani oleh pendeta Naik Siregar. Dia menyebut poin surat tersebut adalah kesepakatan tidak akan menggunakan gedung sebagai tempat ibadah kecuali tempat tinggal. Kesepakatan awal dari pengurus gereja terdahulu bahwa tempat itu bukan untuk ibadah melainkan tempat tinggal. Nah, mereka ini pakai untuk ibadah dan ini sudah minggu ketiga. Makanya saya kesini, ujar dia. Dia mengaku melompat pagar agar bisa masuk ke gereja sebab pihak gereja enggan membuka pagar tersebut. Kemarin saya itu lompat karena lama proses buka kuncinya. Seharusnya saya selaku RT dibukain dong pintunya, tegasnya. Sementara itu, Lurah Raja Basa Jaya Sumarno menyampaikan permasalahan perizinan gereja ini sudah ada sejak 2014. Terpisah, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud Parlin Siombing menuturkan izin pembangunan gereja itu sudah dilakukan sejak 2014, namun menurutnya selalu ada kendala. Kita mau mengajukan permohonan ke kantor Kelurahan Raja Basa Jaya. Disitulah terjadi adanya gesekan-gesekan lah. Seperti mereka tidak terima ada yang sudah ngasih KTP. Mulai dari itulah mulai ada keributan, imbuhnya. Polisi usut viral dugaan larangan beribadah di gereja Lampung. Viral di media sosial, sejumlah warga dinarasikan melarang umat Kristen beribadah di gereja. Aksi dugaan persekusi ini terjadi di gereja Kristen Kemah Daud yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Raja Basa, Bandar Lampung. Dalam beberapa video yang diterima Detik Sumut, awalnya terlihat seorang pria yang dikatakan ketua RT setempat memasuki lingkungan gereja dengan cara melompati pagar. Peristiwa itu disebut terjadi pada Minggu 19 Februari 2023. Sabar, Pak, ini lagi ibadah, Pak, kata seorang jemaat di dalam video itu. Seperti dilansir Detik Sumut Senin 20 Februari 2023. Kemudian pria yang mengenakan baju berwarna biru ini memaksa masuk gereja dan menghentikan aktivitas keagamaan dengan cara menaiki mimbar. Berhenti, kata pria tersebut melarang aktivitas keagamaan yang tengah berjalan. Polisi yang mengetahui insiden itu pun turun tangan. Di Reskrim Polda Lampung, Kombes Reynold Huta Galung membenarkan video viral itu. Iya benar, saat ini ditangani Polresta Bandar Lampung. Di Reskrimum akan backup penanganannya. Sudah ditangani juga di tingkat Kota Madia langsung, katanya ketika dimintai konfirmasi sesaat lalu. Kronologi Jemaat Kristen Bandar Lampung dilarang beribadah di gereja. Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung dilarang beribadah di dalam gereja oleh Ketua RT dan warga setempat. Pelarangan itu disebut terjadi di Kelurahan Raja Basa Jaya. Video yang merekam aksi pelarangan itu beredar dan viral di media sosial. Beberapa warga terlihat melarang jamaat untuk beribadah di gereja itu. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud menurut Parlin Siombing mengatakan peristiwa itu bermula saat jemaat sedang beribadah, lalu ladang beberapa oknum warga setempat. Peristiwa itu kemarin sekitar jam 9 itu sedang berlangsung beribadah, tiba-tiba ada beberapa oknum masuk melompati pagar sebagian orang dan langsung masuk ke pintu ruang utama gedung gereja, kata Parlin Senin 20 Februari lalu. Pimpinan jemaat berusaha memediasi warga yang menyerobot masuk, apalagi saat itu ibadah sedang berlangsung. Jemaat yang ada dalam gereja itu lantas panik dan bubar karena diteriaki warga untuk menghentikan prosesi ibadah. Kita sudah mencoba mediasi, tetap tidak mau dan tetap masuk ke dalam gedung gereja dan itu sedang berlangsung ibadah. Dia berteriak, stop, tidak boleh beribadah, keluar. Jadi semua pada takut dan panik langsung bubar dan semua keluar ke parkiran. Terjadilah aksi saling dorong-mendorong. Jadi saling ribut di antara kedua belah pihak, katanya.
Ditanya penyebab peristiwa pelarangan ini dan siapa yang mendatangi para jemaat, Parlin menjelaskan bahwa warga menilai pihak gereja tidak memiliki izin. Dia mengklaim izin pembangunan gereja itu sudah dilakukan sejak 2014 silam. Kemarin itu Pak Wawan RT 12 dan warga sekitar alasan mereka karena tidak ada izinnya. Tapi kami dari gereja ini 2014 sudah membuat izin itu, sudah dapat 75 KTP pendukung warga sekitar dan ada tanda tangan 90 KTP jemaat lokal. Kita pengguna gedung dan itu juga sudah lengkap. Mengetahui RT, ada 3 RT di situ dan juga ada kepala lingkungan, ada Babin Kantipmas dan juga Babinsa. Artinya kita sudah mengikuti prosedur SK Menteri untuk mengajukan permohonan, terangnya. Lebih lanjut, Parlin mengatakan ada kendala dari pihak kelurahan yang dinilai terkesan enggan menerbitkan izin tersebut. Kita mau mengajukan permohonan ke kantor Kelurahan Raja Basa Jaya. Disitulah terjadi adanya gesekan-gesekan lah, seperti mereka tidak terima ada yang sudah ngasih KTP. Mulai dari itulah mulai ada keributan, ibunya. Menurut Parlin, pada tahun 2016 gedung tersebut pernah disegel oleh RT bernama Wawan. Tahun 2016 sempat disegel oleh RT Wawan, dipaku, disegel, dia pakai kayu jadi pintu depan, dipaku. Dia tidak boleh dipakai, jadi kurang lebih 5 tahun nganggur gedung ini, nggak dipakai, terang Parlin. Kemudian setelah lama tidak digunakan, di tahun 2022 gedung tersebut akan digunakan lagi untuk ibadah Paskah. Namun RT kembali tidak mengizinkan ibadah tersebut kendati pihak gereja telah meminta izin dari pihak kepolisian. Tahun 2022 itu dilarang untuk kita mau ibadah, padahal kita buat surat mengaman ke Polsek Kedaton, Polresta, Polda Lampung, dan Ramil, serta Danrem. Isinya minta pengamanan, tapi tetap tidak boleh diizinkan ibadah.